16 Mei 2020. Halo geng, balik lagi di Bincang Dadakan Hanet Keneh Pisan. Sekarang kebetulan lagi bareng Om Iman Ples dari Indi Positif, pegiat film, videomaker, juga punya talent juga di bermusik. Nah, bincang dadakan ini gue pengen gali dari Kang Iman, dari Om Iman Ples ini tentang penglihatannya atas industri film. Nah, ketika berbicara industri film ini kan kurang lebih hampir ketika berbicara industri maka ada alur bisnis juga di sana. Nah, penglihatan pendeskripsian alur bisnis itu yang sekarang pengen saya gali dari Om Iman untuk menyederhanakan ketika diilustrasi sebuah bisnis, gambarannya tentu adalah gambarannya misalkan seperti industri clothing. Ada produsen, ada produk, kemudian ada pasar, ada market, ada marketing, dan tentu ada pemodal. Nah, biasanya alur dalam sebuah produksi distro clothing itu akan lebih mudah mempresentasikan antara produk sampai ke keuntungan terhadap si pemodal. Nah, mungkin sekarang gairah memproduksi film di Majalengka ini cukup rendah, juga mungkin belum terpaparnya alur bisnis, kerangka bisnis ketika dianggap alur film ini seperti sesuatu yang jauh di luar jangkauan, karena melihat etalasenya itu seolah-olah hanya berhenti di bioskop kah atau berhenti di TV, sehingga mungkin gairah itu yang masih dianggap para pemodal untuk mau masuk ke dunia film. Nah, saya pikir ini harus diceritakan, terpapar secara detail dari Om Iman, untuk jangan-jangan ketika Om Iman mampu menggambarkan alur bisnis dalam film ini justru akan mendorong tidak saja pelaku kreatornya tetapi juga banyak pemodal yang kemudian masuk ke dunia bisnis film. Waktu dan tempat silahkan Om Iman, seluas-luasnya. Baik, rekan-rekan para pendengar setia Bincang Dadakan, masih anyar keneh cenah kata Kang Pedi. Jadi begini teman-teman, ketika kita berbicara bisnis dalam film berarti ya Kang Pedi, Bisnis film, alur bisnis film. kita berbicara skalanya skala mana nih? Untuk Majalengka, Ya, di Majalengka atau bagaimana kira-kira? ini orientasinya untuk bagaimana memantik gairah para pengusaha lokal untuk melihat peluang dalam bisnis film. Bisa digambarkan skalanya mungkin secara market, misalkan kalau lokal nanti ruang etalasenya di mana. Ya. Kalau misalkan wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah mangga eta mah. Justru Iya. paparkan seluas-luasnya. Oke, jadi kita agak sedikit mundur ke belakang ya. Bagaimana kita melihat bahwa sejarah selalu menjadi trigger untuk motivasi sebuah peluang bisnis gitu. Artinya kenapa tukang jala kotek di sini bertahan, karena ada sejarahnya. Bahwa jala kotek adalah salah satu makanan khas Majalengka. Kemudian orang bertahan di bisnis kecap, ada sejarahnya. Bahwa kecap juga adalah salah satu makanan khas Majalengka. Nah, ketika saya berbicara peluang bisnis film di Majalengka, ketika kita bicara sejarah, maka bukan pernah ada ya. Abah Hale masih ada nggak sih?
Abah Aleh almarhum. Almarhum. Berarti oke, pernah ada penggiat audiovisual di bidang film ya. Abah Aleh itu pelaku film juga. Sementara publik tahu dia seorang birokrat yang berada di dunia pendidikan waktu itu. Abah Aleh adalah PNS dari Mendikbud kalau dulu, makanya artinya Pedanka dulu makanya. Majalengka apa pusat? Kabupaten, setahu saya kabupaten. Nah ini saya pernah mendengar, sayangnya saya belum pernah ketemu bertatap muka ya sama Mbak Aleh, bahwa beliau itu dipercaya juga oleh beberapa PH terkenal di Jakarta untuk memproduksi audiovisual, bahkan settingnya di Majalengka. Gitu. Artinya berarti kepercayaan publik dalam skala nasional minimal bahwa percaya bahwa Majalengka itu punya daya tarik yang bisa dijual. Oke, kenapa syutingnya di Majalengka? Misalnya beberapa waktu yang lalu yang pernah rame ya gitu. My Trip My Adventure. Nah, itu kan syuting di Majalengka, tayangnya di Trans TV ya. Artinya secara bahan baku Majalengka itu sudah punya daya jual. Gitu. Artinya ketika kita bicara film, why not? Gitu. Kalau video jangan ditanya lah ya. Video itu sudah banyak juga para selebgram juga banyak yang syuting ke Majalengka gitu ya. Sekelas selebgram yang sudah di-endorse oleh produk ternama semisal Lumix itu pernah syuting ke Panyawayan, Kang Pedi. Gitu. Jadi otomatis saya kira sekelas selebgram ya, kalau dia tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu, tidak mungkinlah jauh-jauh datang ke Majalengka gitu. Ya finally punya aspek bisnis gitu. Nah lantas kemudian yang akan kita bahas ini tentang alur bisnis, maksudnya industri film. Untuk siapa kira-kira Diperuntukannya agar calon pengusaha atau pemilik modalnya itu mau masuk ke dunia industri film, membuat film yang akhirnya melibatkan talent kru film untuk menjadi hidup gitu di Majalengka. Jadi bukan hanya berinvestasi untuk bisnis APBD gitu ya. Betul. Bisa jadi itu agar setidaknya khasanah ruang bisnis menjadi besar, menjadi besar. Tidak saja kemudian punya konveksi, punya galian batu, punya bla bla bla, ternyata bahwa industri film juga sesuatu yang menjadi alternatif, bahkan sisi kacamata pebisnis keuntungan pun ada di sana gitu Pak. Oke, baik, begini kita bicara hal yang sangat sederhana saja dulu, bahwa kenapa film adalah bisnis yang menyajikan di Majalengka. Begini, satu, bahwa film adalah sebuah bentuk karya yang kolaboratif, karena akan sangat banyak terlibat para kru sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Misalnya sutradara, kameramen, kemudian lighting man gitu ya, audio man, kemudian artistik, kemudian juga talent ya. Ini tentu saja bisa menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja secara karakter bisnis ya. Jadi ini bisnis yang kolosal berarti ya. Kolosal, melibatkan banyak orang. Otomatis ketika melibatkan banyak orang ini kan membuka peluang lapangan pekerjaan gitu. Nah kemudian ketika si investor bertanya gitu ya, saya dapat duitnya dari mana? Kan begitu. Mari kita lihat Ram Punjabi. Ram Punjabi jauh-jauh dari India mau bisnis film di Majalengka. Mari kita lihat karakternya. Film-film yang ditelorkan oleh Ram Punjabi. Jangan dulu film deh, ini sinetron ya. Sinetron itu kan
produksi beliau juga gitu ya. Ini bisa sedikit berbelok ke arah karakter yang lebih banyak disukai oleh penonton Indonesia. Karakter yang disukai oleh para penonton Indonesia adalah karakter yang menjual mimpi, angan-angan, ya, berangan-angan. Waduh, rasa jadi orang kaya, ya kan? Ceweknya banyak, cantik-cantik, ya kan? Menjual kesenangan, menjual impian. Kemudian juga karakternya itu gibah. Ini ngomong ke batur. Loh, iya, ini kan karakter industri multimedia yang ada di Indonesia, mau tidak mau memang seperti itu gitu. Karakter filmnya garanteng, garulis gitunya. Beres nonton film kan hayo maruli pemutih gitunya dah hayang barodas. Betul mah yang faedeng gitu. Nah, jadi artinya begini, kita harus tahu pasar dulu gitu. Jadi para Punjabi kan dia riset dulu. Iya. Riset berapa banyak kira-kira filmnya atau sinetronnya bisa ditonton oleh penonton Indonesia. Ternyata kan sampai tersanjung saja itu bisa jadi tersanjung berapa gitu. Bahkan mungkin kita tidak tahu terakhir sampai tersandung. Nah, itu mungkin itu episode yang tidak ditayangkan. Berhenti kan berarti tersandung. Berhenti berarti tersandung. Artinya memang kita harus paham dengan knowledge-nya dulu, Bang Bendy. Nggak bisa kita merayu para investor dengan udah Pak, pokoknya pasti laku. Nggak begitu. Artinya harapannya ke depan bisa di Majalengka itu bisa ada workshop bukan hanya untuk filmmakernya saja, tapi workshop untuk iya, termasuk bagi investornya. Alasan saya kenapa harus berbisnis filman gitu. Bahkan saya pernah melihat salah satu tayangan eksklusif loh, adzan subuh, syutingnya di Majalengka. Kalau kita pahami, kalau orang Majalengkanya kan hanya keprok, asik. Ya nggak salah ya, pasti saya juga pasti bangga lah. Wah, alhamdulillah Majalengka sudah diakui oleh dunia nasional bahwa karakter alamnya, landscape-nya itu keren banget untuk audiovisual. Tapi layaknya kita juga jeli, jangan hanya keprok saja. Kenapa kok bisa syuting di Majalengka kan gitu? Kemudian itu misalkan tayang di sebuah TV nasional, apakah itu tidak punya feedback finansial? Tidak punya feedback bisnis? Tidak mungkin. Operasional para kru yang datang dari mana ke mana gitu kan? Ada talent, apakah itu gratis? Oh tidak. Otomatis itu ada feedback finansial, bisnis dong. Jadi Misbar kan bisnis di bidang film. Gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah mulai membuka kepercayaan ya, trust gitu, bahwa film adalah bisnis yang prospektif bisa dilakukan di Majalengka ini dulu. Jadi kalau kita mengedepankan secara rumus matematis, saya kira para investor juga tidak bisa mungkin tiba-tiba percaya kan. Kita harus bicara fakta dulu. Faktanya ya. Iya, riset. Tapi kalau ada kelas misalkan investor yang butuh paparan sederhana, seperti misalkan bos, saya punya proposal konsep membuat konveksi. Maka pertanyaannya, konveksi butuh berapa orang, karyawannya di mana, nanti ruang produksinya di mana, pasarnya, etalasenya akan membuat distro di mana, kemudian berapa pitches, dari pitches itu akan muncul hitungan matematika sehingga keuntungannya akan didapat sekian oleh produksi, sekian oleh investor. Nah, jika harus memaparkan alur sederhana seperti itu pemodal film ini membuat film, lalu kemudian peluang etalase menjual nanti kemana gitu lah, harus dipaparkan secara sederhana. Etalasenya dimulai dari yang sangat sederhana, sebenarnya orang sudah pada tahu ya, tapi malas untuk trust. Misalnya percaya bahwa YouTube bisa menghasilkan uang, gitu. Tapi kan rata-rata tidak mau
berinvestasi atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghasilannya tersebut. Oke, Setuju ya, gitu. Oke, Setuju ya. sepakat. Jelas satu etalasenya YouTube dalam konteks hal yang sangat sederhana gitu. Artinya saya tidak berani mengungkapkan secara hitungan rumus matematis di sini, jujur saja, karena bukan tabu ya. Harus ada face to face gitu untuk mengobrolkan sesuatu konsep yang luar biasa itu ya harus ada chemistry. Kepercayaan intim gitu ya. Iya betul, harus secara intim, ngobrolnya dekat, kemudian memperlihatkan beberapa portofolio, ya kemungkinannya, portofolionya kemungkinannya, bahkan misalkan di Majalengka belum bisa untuk menjual film tersebut menjadi nilai nominal, dibeli seberapa misalnya, tapi kan ketika kita berpikir bisnis gitu ya, apakah abon puyuh Kang Nomos dijualnya di Majalengka saja? Kan tidak ya. Saya lihat produk Kang Nomos tersebut ini secara pengamatan sosial media saja di Facebook. Saya pernah melihat beberapa dus besar itu dikirim ke Jakarta. Ini kan bisnisnya jalan sebenarnya. Begitupun dengan film. Bukan berarti kita membuat film di Majalengka kemudian pasarnya juga Majalengka, tidak juga. Jadi kita harus mulai membuka mindset untuk membuka pasar. Oke. Nah, lalu kemudian goalsnya, misalkan ada satu investor dengan kapasitas kemampuan modal yang cukup, lalu kemudian dia punya target film ini harus tayang di bioskop. Nah, lalu kemudian ketika film ini masuk ke bioskop, itu bagaimana masuk prasyarat-prasyarat apa yang film itu harus bisa masuk di bioskop, lalu kemudian prasyarat-prasyarat apa yang kemudian juga di film itu akan menguntungkan terhadap pemodal. Begini, jadi kalau berbicara keuntungan di film itu kan ada timnya sendiri, ada tim produksi, ada tim konsultasi, jangan salah ada tim konsultannya juga loh. Nah, misalnya tim konsultan ini melihat peluang filmnya bagaimana, apakah kira-kira lulus sensor atau tidak, jangan sampai syuting aja ternyata tidak lulus sensor, nggak bisa tayang. Gitu. Kemudian apa tadi? Tentang masuk ke bioskop, lalu kemudian keuntungan dari membuat film itu dari mana gitu. Tentu saja ada filtrasi ya. Di antaranya misalnya filenya harus minimal 4K misalnya pada saat untuk ditayangkan misalnya. Dan juga ada beberapa kaidah tertentu yang nanti akan disampaikan oleh pihak manajemen bioskopnya sendiri. Apakah karena beda standarisasi antara 21 dan standarisasi misalnya. Jadi bioskop CGV, juga gitu. Bioskop juga punya kelas-kelasnya sendiri. Ada syarat-syarat khusus masuk ke sana. Nah, ini sebetulnya perbincangan ini juga tidak saja diperuntukkan para pengusaha yang memiliki modal lebih agar terpantik untuk masuk ke bisnis film, tetapi juga menjadi penting ketika tumbuh subur produsen film PH di Majalengka, itu juga menjadi bentuk yang sangat penting untuk beberapa sekolah bahkan di Majalengka yang sudah punya jurusan perfilman, broadcast, perfilman. Artinya ketika tumbuh subur production house film di Majalengka, yang dengan sendirinya production house itu berjalan atas modal si pemilik modal, pengusaha film itu, otomatis beberapa talent yang dilahirkan oleh sekolah-sekolah perfilman di Majalengka, kalaupun tidak untuk langsung melanjutkan, juga kemudian bisa menjadi ruang praktek bagi mereka untuk menambah skill. Saya pikir seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus juga terpapar, bagaimana alur skema pemilik modal untuk membuat ruang produksi film, terlepas dia menjadi turun langsung atau hanya menjadi investor di PH misalkan. Nah, itu saya pikir
juga perlu dipaparkan oleh Bapak agar ruang agar ketika si pebisnis ini sudah terpantik, maka ruang ekspresi alumni sekolah SMK perfilman itu ada ruangnya Pak, Ya. gitu juga. Karena mengingat bisnis ini adalah bisnis kolosal tadi menurut Bapak, tidak selesai di satu orang. Betul. Butuh lighting, butuh Betul. artistik, bahkan juga butuh musik misalkan. Nah, saya pikir harus terpapar gambaran yang mudah, tawaran yang mudah bagi membuat PH itu keuntungannya seperti ini loh. Atau mau si pengusaha ini mau berinvestasi itu menjadi kemudian oke, aman karena alurnya seperti alur yang mudah sebagaimana membuat konveksi misalkan. Ya. Oke, yang pertama kembali lagi trust. Gitu. Percaya atau tidak, beberapa orang di Majalengka, beberapa klien penikmat jasa konveksi pada awalnya tidak belanja di Majalengka, betul? Ya, ke Bandung, Cirebon, loh kenapa gitu loh. Sehingga ini juga perlu adanya sosialisasi untuk building trust tadi gitu. Percayalah ke orang Majalengka itu bisa nyanyian film gitu. Banyak Majalengka tuh filmmaker banyak dengan kapasitasnya masing-masing ya. Artinya ketika bisnis kaos juga berkembang di Majalengka ini kan seiring trust dari yang dibangun dari berbagai elemen dan berbagai pihak, apakah termasuk pemerintah, apakah termasuk kalangan masyarakatnya, sehingga mohon maaf ya jangan sampai begini gitu. Ya ini sejarah saja untuk prototipe ke depannya pemirsa. Pernah di Majalengka ada kegiatan misalkan casting film untuk film manu gitu ya. Gitu. Maaf, filmnya nggak jelas. Kemudian maksudnya nggak jelas gini. Ini untuk apa gitu? Dalam rangka apa? Dalam rangkanya harus jelas. Gitu. Tiba-tiba misalnya ada film lokal yang sungguh-sungguh ingin membuat film tertentu demi kekaryaan, demi untuk Majalengka juga. Oh, sama film Majalengka. Loh emang kenapa gitu film Majalengka? Ini kan sudah saatnya kita percaya terhadap kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengangkat bisnis film di Majalengka sementara lokal powernya sendiri tidak antusias terhadap bisnis filmnya itu sendiri. Oke, itulah kenapa kemudian saya terinisiasi untuk membuat interview dan bincang dadakan ini bersama Om Iman. Juga adalah satu di antaranya penuh harapan ketika paparan dari Kang Iman ini juga didengar banyak orang. Ini menjadi sebuah bentuk itikat building trust tadi. Ketika sekarang ternyata berbisnis film itu alurnya begini loh. Terus ternyata bukan buang uang loh. Ternyata bukan saja akan olok modal gitu, olok kejo untuk membiayai kru dan lain sebagainya. Karena ada garansi kemudian ketika karya itu selesai itu ternyata bisa menghasilkan feedback secara keuntungan yang bisa diperhitungkan tentunya. Nah itu yang kemudian saya terinisiasi untuk menginterview Om Iman. Pertama adalah building trust, kemudian bukan saja building trust, juga adalah building system, sistem trust. Sehingga sistem trust itu ketika ternyata sarua ternyata nyieun film teh jeung bisnis konveksi. Sarua ternyata bisnis film itu jeung ngabandaran beas. Bagaimana kemudian ada pemasok, kemudian bagaimana ada yang kemudian petaninya dari hulu sampai kemudian ada prototipe yang sederhana sebenarnya dari sebuah proses produksi film. Boleh dipaparkan. Itu adalah hajatan. Oke, hajatan. Bagaimana tuh yang bisa dipaparkan? Begini, dalam proses hajatan itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini kan kita berbicara sistem, permisalan dan sistem. Ya. Gitu. Ilustrasinya kurang lebih seperti hajatan. Oke. Dalam proses pembuatan film itu kan ada namanya 3 fase. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksinya itu nyiapin tempatnya di mana. Kita mau syuting di mana nih? Kan orang hajatan juga sama. Mau di gedung,
apa mau di rumah gitu ya, atau nyetop jalan gitu. Yang punya duit Oke. yang punya duit Lu bisa bayar yang nutup gitu ya. ya benar ya, artinya kan begini, ini kan risiko finansial. Risiko finansial yang dikeluarkan untuk sebuah konsep, sebuah gagasan. Ya, sebuah gagasan. Saya pengen dekorasinya misalkan plastik yang lagi keren itu kan. Ada price-nya. Ada harganya di situ, ada tarif di sana. Iya. Ada pengorbanan di sana. Betul. Oke. Ini kan konsep. Kita berbicara konsep. Kemudian siapa pemainnya? Ya kan? Siapa mempelai? Kalau dalam hajatan gitu. Kemudian siapa fotografer? Siapa videografer? Siapa artis organnya? Pengisi acaranya. Nah, pengisi acara. Lu ngirim undangannya saha, marketingnya teh gitu ya. Oke. Betul. Tidak jauh beda dengan itu. Bayangkan secara tujuan apakah hajatan itu menguntungkan? Tentunya. Sebenarnya nyari untung. Sebenarnya. Kan gitu ya. Bahkan ada beberapa orang hajatan yang di planning. Wah, bulan ini nih karena apa gitu. Rusum panen atau apa. Begitupun dalam film sama analisanya hampir. Jadi jangan kayak takut mau bikin film tuh. Udah mahal. Namanya untuk apa dulu gitu. Ini kan kita bisnis. Ini memang perlu harus ada ini sosialisasi tentang perfilman di Majalengka karena secara estetika Majalengka sudah sangat kaya. Untuk menciptakan visual film itu luar biasa. Dilan saja 90% hampir syuting di Majalengka. Sehingga akhirnya tim produksinya tetap memilih di Bandung ya mungkin dengan banyak hal itu yang terjadi. Kita kan nggak tahu sebenarnya gitu. Apakah pada saat proses huntingnya kesulitan, apakah secara teknikal akomodasi jauh dari Jakarta, dari Bandung harus ke sini sehingga akan berpengaruh terhadap angka operasional, kita kan tidak tahu. Yang jelas Majalengka pernah dibidik gitu. Bahkan untuk beberapa karakter tayangan TV sudah banyak Majalengka. Apakah kita mau berpangku tangan saja seperti halnya kemarin Kembar-Kembor? Apakah kita hanya akan jadi berdiam diri saja melihat bandara? Ini sama halnya dengan film. Film ini kan akan menjadi lebih keren lagi, akan menjadi identitas Majalengka. Karena kalau kita bikin film di Majalengka ya jangan jauh-jauh. Kita bikin film yang Majalengka lah itu udah banyak. Kemarin Abdul Halim udah dibikin. Kenapa enggak misalkan kita bikin lagi Bagus Rangin. Kemudian peluang-peluang tadi yang sempat belum dibahas ya, peluang-peluang finansialnya dari mana saja sih gitu. Event aja ada sponsor Pak. Event nih di Majalengka kan banyak event tuh, support apa segala macam. Lah film juga bahkan kadang kalau dalam film kenapa film Habibie Ainun pernah kontroversi? Karena ada coklatos Pak di sini Pak. Banyak cenah tahun sakit ya coklatos. Artinya kan padahal itu negosiasi sponsorship. Ya artinya oke lah secara analogi maunya gitu ya. Tapi kan mungkin ketika produsernya mengenyakan gitu ya. Ya wanipi itu. Gitu loh. Kenapa tidak misalkan di film Bagus Rangin ada Oreo? Kan tidak mungkin. Mungkin sama ayam Oreo. Kemungkinan ada, tapi untuk kru. Nah, kru. Thanks to ya. Nah, thanks to-nya di akhir. Bayangkan. Mungkin kalau Orea bisa ya. Nah, kostum Pak. Jadi bukan alasan ketika beberapa kota, beberapa wilayah yang termasuk ya kota besar juga, Yogyakarta. Tumbuh subur juga di PH di sana, juga di Bandung sama tiba-tiba menjamur production house juga beriringan dengan tumbuhnya TV lokal. Sehingga sebetulnya bukan alasan ketika Majalengka belum punya TV lokal sebagai ruang etalase tambahan dari bidikan ke bioskop. Sebetulnya
TV lokal itu bukan jadi alasan oh Majalengka mah ada can aya TV lokal jadi wayahna can aya tergairah terpantik untuk berbisnis di dunia itu, atau juga sangat berpengaruh si TV lokal bukan barometer untuk bergeliatnya sebuah gairah bisnis film bukan. Gitu. Saya kira barometernya adalah mindset masyarakatnya sendiri. Gitu. Bagaimana film adalah akan sangat banyak, saya pikir simpel saja lah, banyak menghasilkan ya para pekerja tadi. Tukang kopi aja dibayar kok di film itu. Tukang kopi, tukang beberes ya dibayar di film itu secara profesional. Kemudian saya tambahin tadi dari mana saja aspek finansialnya. Saya tadi kan kostum jadul mungkin wardrobe, make up gitu ya. Kenapa tidak misalnya di salah satu film itu terakhirnya suka ada thanks to Marta Tilaar, misalnya Sari Ayu, kan gitu ya. Kenapa tidak misalkan ketika kita membuat sebuah film di Majalengka, thanks to-nya itu keren banget, thanks to Saung Uri gitu ya. Thanks to Saung Yuce bahkan thanks ketika to Abon Kang Nomos dibangun dengan spirit kolaborasi tadinya. Sebetulnya ketika berbagai elemen di Majalengka dari fashion apapun kita punya gitu ya. Sementara semua ada. Akhirnya sebetulnya sangat mudah sebetulnya gitu ya. Saya kira sangat mudah. Tinggal tadi itikat dan mindsetnya sudah sampai belum ke titik itu menguntungkan gitu ya. Apakah mindsetnya masih OTW? OTW itu apa Pak? Ya on the way. Masih menuju on the way. In on the way. On the way deh. Ya, nah ada gitu. On the way. Bukan on the way. Jadi masih dalam way gitu. In on the way gitu. On the way mah ya kena initna gitu. Kalau on the way dirinya kena. Tidak terasa 30 menit sudah terlewat. Sepertinya juga ke depan masih harus ada PR, terutama dari Om Iman sebagai salah satu motor juga di perfilman, dan di Majalengka juga ketua film forum film Majalengka. Semoga pandemi ini segera terlewati dan PR ke depan Kang Iman sepertinya harus bertemu dengan Himpunan Pengusaha Muda Majalengka, bertemu dengan para pengusaha Majalengka, Himpunan Pengusaha Majalengka, untuk jangan-jangan harus betul tadi dibuat sebuah apakah seminar, apakah workshop itu judulnya, bagaimana menghadirkan pembicara untuk dengan judul investasi dalam bisnis film menjadi sesuatu yang menguntungkan. Nah, sehingga akan terbuka mindset sepertinya itu harus didorong ke arah sana agar penglihatan menginvestasikan modal para pengusaha ini juga ada yang tersisihkan di dunia film. Sepertinya seperti itu. Bagaimana tantangan seperti itu Kang Iman? Siap membuat seminar semacam itu paling tidak untuk kan gitu. Sekarang workshop yang sekarang misalkan untuk UMKM adalah bagaimana workshop bisnis packaging. Artinya kan membuka ternyata dalam berinvestasi di dunia packaging ini ternyata keuntungannya begini-begini. Sepertinya harus dibuat yang sama. Membedah mindset bisnis film di daerah misalkan. Nah, lalu yang hadirnya tentu para pengusaha, para baik yang muda maupun yang sudah mapan, bahkan semua kolosal pengusaha di Majalengka. Saya pikir itu harus dihadirkan kan. Tantangan menjawab itu kira-kira siap? Saya kira para pengusaha di Majalengka juga sangat terbuka. Kalau saya bicara terbuka juga ya, saya sih pengusaha umum untung. Betul. Ya. Tapi kan kita bukan hanya membicarakan untung, bukan itunya saja. Ya, proses untuk mendapatkan keuntungannya juga kan kita harus tahu. Betul. Ngaspal aja proses keuntungannya jelas. Betul. Ya kan? Di mana mah untung nawe ngaspal teh eta tina kusik tina batu. Ya film ge sami. Nah, jadi intinya knowledge-nya harus dipaparkan. Jadi dalam hal ini tidak sama sekali saya mau mengajari kepada pengusaha, bukan, berbagai pengetahuan saja. Artinya bagaimana pola kerja yang sebenarnya tidak jauh berbeda ini bisa dilakukan juga, karena kan katakanlah para pengusaha
apa namanya itu kontraktor ya misalnya, itu kan sama mengeluarkan uang sama padahal aja ya. mengeluarkan uang, kadang ongkang kaki di rumah. Ini juga sama, mengeluarkan uang. Orang lain yang produksi, orang syuting ya kan. Sampai ada marketing, sampai bagaimana bertanggung jawab terhadap pendapatan. Betul. Itu saya pikir sementara bincang dadakan bersama Om Iman Plus, pegiat film di Majalengka. Terakhir closing statementnya mungkin bisa berupa ajakan, harapan, dan tentunya spirit terkait perfilman di Majalengka. Mangga closing statement. Closing statementnya untuk semua pihak ya, bukan hanya yang terlibat di film, karena film akan sangat menjangkau semua kalangan. Yang kalangan non film pun bisa masuk di film. Betul. Intinya keep fight buat Majalengka ya, tetap berjuang untuk Majalengka, keep rolling, keep moving gitu, tetap ya rolling itu kan rolling katanya, lakukan sesuatu, keep moving, tetap bergerak terus melakukan segala sesuatu hal sabisana sacarana, insya Allah kayak pinangki jeung rezekina cenah kieu. Amin. Salam hangat untuk semua para penggiat kreativitas di Majalengka. Terima kasih Kang Fedi. Sami-sami Om Iman. Begitu akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll. Waalaikumsalam. Action.